Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Pak Erlangga Hartarto. Terima kasih Pak Erlangga sudah hadir. PLT, Kepala BPS, yang terhormat Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewakili Kementerian BUMN, yang mewakili Kementerian Perhubungan, Pak Sekjen hadir di sini, dan para peserta, khususnya yang berkecimpung di dunia logistik, ya, baik yang di darat, di laut, dan di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Era baru logistik untuk Indonesia Emas 2045 memang sejak awal menjadi bagian dari desain Indonesia Emas 2045 dalam rangka pencapaian mudah-mudahan kita menjadi salah satu negara yang bukan hanya lolos dari middle income trap, tetapi menjadi high income countries, high economy pada tahun 2045 yang akan datang. Kita memerlukan lompatan yang luar biasa, yang mudah-mudahan GNI per kapita kita bisa mencapai 23.000, bahkan sampai dengan 30.000 yang US dollar per kapita. Karena itu diperlukan upaya yang luar biasa, yang serentak dan gegap gempita. Saya sering mengatakan begitu. Dan mudah-mudahan dengan window time yang tinggal 22 tahun untuk sampai dengan tahun 2045, kita bisa tumbuh dengan rata-rata 6 atau sampai 7%. Dan kapasitas untuk itu, seperti yang dihitung oleh Pak Menko, itu sangat mungkin. Karena hari ini rasio dari PMTB kita atau investasi kita terhadap GDP sudah angka 32 sampai 34, kita pernah menyentuh di sana. Memang ICOR kita yang masih menjadi persoalan, dan ICOR salah satunya ada di logistik. ICOR kita yang tinggi yang mengakibatkan kita tumbuh di bawah kapasitas kita. Transformasi ekonomi Indonesia untuk tahun 2045 itu setidak-tidaknya ada 5 yang terkait. Pertama adalah iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi dalam rangka memperbaiki tingkat produktivitas kita yang berbasiskan pada iptek. Kemudian bersamaan dengan itu, karena kita menghadapi triple planetary crisis, antara lain adalah perubahan iklim, kemudian polusi, kemudian ancaman terhadap biodiversity hayati kita, maka penerapan ekonomi hijau itu tak terelakkan. Transformasi digital, dan digital dalam hal ini tidak menggantikan dari off menjadi on, tetapi dia juga harus menambah delta dalam pertumbuhan ekonomi kita. Hari ini kita akan bicara mengenai integrasi ekonomi domestik dan global. Nanti ada pengarahan dari Pak Menko. Dan yang berikutnya adalah perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Karena kita lihat sejarah negara-negara di dunia, megacities, metropolitan itu senantiasa take a lead di dalam hal sebagai growth pool untuk pusat pertumbuhan ekonomi. Karena itu integrasi ekonomi domestik dan global
memang hari ini bagi kita di tanah air beberapa masalah masih tersisa. Skala ekonomi yang rendah, infrastruktur dan layanan pelabuhan simpul untuk peti kemas yang belum mampu menampung kapal-kapal besar, kawasan ekonomi yang terbatas, kemudian konsolidasi loop secara optimal itu belum terbentuk. Ini semua adalah problem statement yang kita hadapi dalam rangka mengintegrasi ekonomi domestik dan global. Kemudian ketimpangan muatan itu sudah menjadi saya kira semua para pelaku di sini paham betul, dan skor logistik performance index kita rendah. Kemudian integrasi ekonomi domestik dan konektivitas memang berhadapan atau sedang dihadapkan pada pusat-pusat pertumbuhan yang lebih berkembang di Jawa hari ini, di mana kontribusi Jawa terhadap GDP kita mendekati 60%. Kemudian kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Indonesia itu juga rata, itu belum memadai. Bahkan angka IQ rata-rata Indonesia itu belum sampai di atas 100, bahkan masih di bawah 100. Kemudian kalau kita lihat lagi dengan kapasitas sumber daya manusia kita dalam hal terdidik dan tidak terdidik dalam sebagai angkatan kerja, konektivitas belum memadai dan terintegrasi sepenuhnya, dan banyak regulasi yang belum saling matching. Kita memiliki potensi untuk menjadi ekonomi yang besar dan tangguh. Ya, economic powerhouse harus kita bangun. Kita bisa mengkhususkan, menspesialisasikan pulau-pulau yang ada di Nusantara ini sedemikian rupa berdasarkan basis kemampuan dan keadaan alam dan natural yang mereka miliki, sesuai dengan carrying capacity masing-masing dari kepulauan itu, sehingga bisa dibentuk sebuah domestic value chain. Dengan demikian kita berharap kita bisa memacu integrasi ekonomi domestik dengan 7 strategi, memperkuat integrasi konektivitas intra dan antar kawasan, menciptakan pusat pertumbuhan baru, kemudian penguatan logistik nasional, termasuk dalamnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, konektivitas darat, laut, dan udara, peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan, peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa, kemudian penguatan partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global. Dengan demikian mudah-mudahan kita bisa mencapai setidak-tidaknya sasaran 2045 itu biaya logistik 9% dari PDB. Hari ini hasil kajian logistik di Bappenas ya, untuk domestik kira-kira kita 14,1% dan untuk ekspor logistik cost 8,98%. Dan saat ini memang belum adanya definisi yang sama terkait apa yang dimaksud dengan biaya logistik. Kalau kita lihat dari komponen-komponennya, memang komponen yang terbesar adalah di transport dan kargo, kemudian ada di inventory carrying cost, warehousing cost, dan kemudian logistic administration cost. Dan kita bisa lihat perbandingannya dari tahun ke tahun di setiap negara. Dan tentu saja kita tahu bahwa sebagai urat nadi perekonomian logistik, ukuran biaya logistik nasional itu sangat penting bagi perekonomian dengan target yang tadi saya sampaikan sekitar 8-9%. Dan dia adalah salah satu indikator pembangunan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas. Dan sedemikian rupa terangkum di dalam economic efisiensi, policy, competitiveness, dan welfare.
perhitungan biaya transportasi, biaya logistik secara makro dengan metode baru terdiri dari biaya transportasi, biaya pergudangan, biaya penyimpanan atau inventory, dan biaya administrasi. Dan mudah-mudahan dengan perhitungan biaya logistik dengan metode baru dapat diperbandingkan dengan negara lain, sehingga kalau kita lihat di sini antara Thailand dan Indonesia yang kombinasi data primer dan dari data primer dan data sekundernya kita bisa lihat bisa dipadu padankan dan kita bisa lihat bisa dikomparatifkan. Maka ke depan perhitungan biaya logistik yang dikeluarkan setiap tahun akan dilakukan dengan kerjasama Kementerian Perekonomian, Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, BPS, dan pelaku penyedia jasa logistik yang untuk mencapai angka biaya logistik yang rendah tadi per GDP. Kemudian yang kedua adalah penguatan sistem logistik Indonesia yang menjadi penting untuk mewujudkan integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global. Yang terakhir adalah kolaborasi antar pemangku kepentingan. Demikian Pak Menko yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan cita-cita kita untuk sekian menurunkan tadi sudah 14, mudah-mudahan kita bisa turun di bawah 10 dalam waktu yang tidak terlalu lama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.